Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Air hujan, sebuah anugerah yang tak terhindarkan dari langit, membawa dengan itu rahmat dan berkah bagi kehidupan kita. Dalam ajaran Islam, keberadaan air hujan memiliki makna yang mendalam dan penting. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis, air hujan tidak hanya menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan dan hewan, tetapi juga memiliki manfaat yang besar bagi manusia secara fisik, spiritual, dan sosial. Mari kita telusuri bersama 10 manfaat yang diisyaratkan oleh Islam tentang air hujan. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, air hujan memiliki keistimewaan untuk menghilangkan gangguan setan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 11, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Dalam konteks ini, air hujan tidak hanya berperan dalam membersihkan dan mensucikan badan, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan dari gangguan setan, yang pada gilirannya dapat membantu memperkuat hati, meneguhkan pendirian, dan meningkatkan kepercayaan diri. Kita tidaklah perlu takut untuk mandi hujan, karena air hujan memiliki manfaat yang luar biasa bagi tubuh manusia. Para pakar telah mengungkapkan dalam penelitian mereka bahwa air hujan memiliki sifat asam dengan potensian hidrogen antara 4-6. Ini membuatnya sangat baik untuk tubuh manusia, membantu menjaga keseimbangan pH kulit dan melindungi dari berbagai masalah kulit. Dengan memahami bahwa air hujan tidak hanya mengandung manfaat fisik semata, tetapi juga memiliki keberkahan spiritual yang diisyaratkan oleh ajaran Islam, kita dapat melihat bahwa setiap tetes air hujan adalah anugerah dari Allah yang tidak hanya memberikan kesegaran bagi bumi, tetapi juga menyelamatkan dan menyucikan jiwa manusia. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan keberlimpahan rahmat yang disampaikan melalui setiap titik hujan yang turun, serta mengapresiasi manfaatnya yang meliputi kedua aspek, baik fisik maupun spiritual. Kedua, air hujan membuat anak lebih pintar. Dalam tradisi masyarakat Garut, Jawa Barat, Indonesia, terdapat keyakinan yang diyakini dapat membuat anak-anak menjadi lebih pintar melalui minum air hujan. Kisah ini berawal dari titah Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang tokoh leluhur yang memiliki warisan budaya yang masih dipegang teguh oleh keturunannya hingga kini. Mbah Dalem Arif Muhammad berasal dari kerajaan Mataram di Jawa Timur, dan tiba di kawasan Garut dengan tujuan menyerang VOC di Batavia, serta menyebarkan agama Islam. Dikisahkan bahwa Mbah Dalem Arif Muhammad suka memberi minum air hujan kepada anak-anaknya, dengan harapan agar mereka tumbuh menjadi individu yang cerdas dan bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Tradisi ini, yang telah berlangsung selama berabad-abad, memiliki ritus tersendiri. Air hujan yang diminum harus memenuhi syarat tertentu. Pertama-tama, air hujan yang digunakan harus yang pertama kali jatuh saat turun hujan, tidak boleh air yang menetes setelah jatuh menimpa genteng atau dedaunan. Kemudian, air hujan tersebut harus ditadahi langsung dari langit, menggunakan botol sebagai wadahnya, bukan gelas atau wadah lebar lainnya. Meskipun tradisi ini mungkin terdengar mistis bagi beberapa orang, banyak yang telah membuktikan kebenarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyadari bahwa kepercayaan dan tradisi seringkali membawa makna yang lebih dalam bagi komunitas tertentu. Dalam hal ini, minum air hujan tidak hanya menjadi tindakan fisik semata, tetapi juga menjadi simbol kepercayaan dan harapan akan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak yang cerdas dan berbakti. Oleh karena itu, tradisi ini tetap dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi, sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Garut. Ketiga, air hujan juga dikenal sebagai obat ala Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi yang sangat dihormati dan menjadi sumber ilmu pengetahuan. Sayyidina Ali memanfaatkan air hujan untuk keperluan kesehatan. Dalam banyak riwayat,
termasuk dalam bidang pengobatan. Sayyidina Ali memberikan berbagai solusi kesehatan yang efektif dan berkhasiat. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika Sayyidina Ali memberikan saran kepada seorang sahabat laki-laki yang sudah berumah tangga dan mengalami penyakit kronis. Sayyidina Ali menyarankan obat yang melibatkan peran istri sahabat tersebut untuk membantu suaminya sembuh. Resep yang diberikan oleh Sayyidina Ali adalah kombinasi mahar istri yang digunakan untuk membeli madu. Kemudian madu tersebut diminum dengan air hujan. Dalam tafsir Al-Qurtubi yang membahas tentang mahar di surat An-Nisa ayat 4, diriwayatkan, jika salah seorang di antaramu mengalami penyakit, lalu ia meminta 1 dirham dari maharnya kepada istrinya, kemudian ia membelikannya madu, lalu ia meminumnya dengan air hujan, maka Allah mengumpulkan yang sedap lagi baik akibatnya, serta air yang berkah untuknya. Kisah ini dapat ditemukan dalam tafsir Al-Qurtubi, Al-Jamili Ahkamil Quran Juz 6, penerbit Arisalah Beirut 2006 halaman 50. Formula kombinasi resep pengobatan dari Sayyidina Ali ini sangatlah lengkap dan berkhasiat. Madu, yang merupakan zat aktif utama dalam campuran obat ini, dikenal memiliki kandungan karbohidrat dan mineral yang sangat baik untuk berbagai penyakit. Madu mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh orang yang sedang sakit kronis. Komponen pelarut madu yang disarankan oleh Sayyidina Ali adalah air hujan, yang dianggap sebagai air murni dan penuh berkah. Penggunaan air hujan sebagai komponen obat ini juga didukung oleh pernyataan Al-Hafiz Az-Zahabi dalam kitab Tibbun Nabawi. Air hujan baik untuk kebanyakan penyakit dan memiliki keberkahan. Kisah ini dapat ditemukan dalam kitab Tibbun Nabawi Al-Hafiz Az-Zahabi, Beirut Dar Ihyaul Ulum 1990 Masehi halaman 189. Kitab ini juga menyertakan kutipan ayat Al-Quran yang menjelaskan keberkahan air hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, Quran Surah Qaf ayat 9. Pada masa sahabat Nabi, lingkungan udara masih bersih dari berbagai polutan, sehingga air hujan yang turun langsung dari langit dianggap sebagai air yang bersih dan bermanfaat untuk kesehatan manusia. Air hujan, yang dipandang sebagai sumber keberkahan dan kesucian, dapat dikonsumsi sebagai sumber air yang menyehatkan, sebagaimana yang diajarkan oleh Sayyidina Ali dalam resep pengobatannya. Keempat, air hujan juga diyakini memiliki kemampuan untuk menambah daya tarik dan pesona seseorang. Menurut kepercayaan Islam di beberapa daerah, air hujan yang paling efektif untuk tujuan ini adalah air hujan yang turun pada hari Selasa setelah waktu Asyar. Namun, jika sulit untuk mendapatkannya, Anda juga dapat menggunakan air hujan biasa yang langsung jatuh dari langit. Langkah pertama adalah mengumpulkan air hujan dengan menggunakan baskom atau wadah yang terbuat dari kaca dan keramik, karena bahan-bahan tersebut dianggap lebih baik untuk menyimpan energi alamiah. Setelah mengumpulkannya, tuangkan air hujan ke dalam botol kaca dan biarkan di luar rumah selama 1 malam. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memungkinkan air hujan menyerap energi dan aura embun pagi. Keesokan harinya, untuk meningkatkan kekuatan malaikat di dalamnya, Anda dapat menambahkan 7 atau 9 lembar kelopak bunga mawar merah ke dalam botol yang berisi air hujan tadi. 7 lembar kelopak bunga mawar digunakan untuk menarik segala sesuatu yang bersifat cinta kasih, sementara 9 lembar kelopak digunakan untuk menarik segala bentuk materi, termasuk karir dan pekerjaan. Setelah meramu ramuan ini, simpanlah di dalam kulkas dan gunakan untuk membasuh wajah sebelum tidur di malam hari. Kombinasi air hujan dan bunga mawar diyakini memiliki energi yang mampu membangkitkan pesona dan kecantikan alami dalam diri seseorang. Penting untuk diingat bahwa ramuan ini perlu diganti setiap sebulan sekali untuk mempertahankan daya magisnya. Dengan keyakinan dan penggunaan yang tepat, tradisi ini diyakini dapat memberikan manfaat bagi yang melakukannya. Kelima, air hujan juga dipercaya memiliki kekuatan untuk meningkatkan daya tarik dagangan dan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Air hujan yang paling dihargai untuk tujuan ini adalah yang turun pertama kali setelah musim kemarau panjang. Diakini memiliki energi keberkahan yang sangat kuat dari alam semesta. Namun, jika Anda melewatkan air hujan pertama setelah musim kemarau, Anda dapat mencari air hujan yang terjadi pada malam bulan purnama. Air hujan yang turun pada malam bulan purnama
Diyakini memiliki kekuatan energi dari bulan yang dapat mendatangkan aura pengasihan yang besar. Untuk mengumpulkan air hujan dengan tujuan ini, disarankan menggunakan ember atau wadah yang cukup besar, karena akan dibutuhkan jumlah air yang cukup banyak. Setelah air hujan terkumpul dalam ember, bacakanlah doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengan inti doa adalah memohon dibukanya jalan rezeki seluas-luasnya. Bagi umat Islam, cukup membaca Al-Fatihah sebanyak 11 kali. Setelah berdoa, air hujan tersebut dibagi ke dalam 5 botol kaca bening, dan tambahkan 3 batang sereh di dalam masing-masing botol. Botol-botol ini akan diletakkan di 4 sudut di dalam bangunan toko, dengan botol terbuka, dan 1 botol sisanya akan digunakan untuk memercik pintu masuk setiap kali toko dibuka, baik itu di bagian depan maupun belakang. Tradisi ini diyakini membawa berkah dan meningkatkan daya tarik dagangan, serta membuka jalan rezeki yang melimpah. Dengan keyakinan dan pengamalan yang tepat, air hujan dapat menjadi sarana spiritual untuk meningkatkan keberkahan dan kesuksesan dalam usaha dagang. Keenam, air hujan juga diyakini memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit ain atau sihir. Air hujan yang paling efektif untuk tujuan ini adalah yang jatuh pada malam Jumat, karena diyakini memiliki energi penyembuhan alami yang sangat kuat. Pada malam Jumat, vibrasi alam semesta dikatakan lebih tinggi daripada malam-malam lainnya, sehingga cocok untuk melakukan ritual penyembuhan. Untuk mengumpulkan air hujan pada malam Jumat, disarankan menggunakan wadah kaca atau keramik, karena bahan-bahan tersebut diyakini mampu mengumpulkan dan menyerap energi semesta dengan lebih baik. Pada pagi hari setelah air hujan terkumpul, bacakanlah doa di depannya, memohon kepada Allah agar semua penyakit bisa disembuhkan. Bagi umat Muslim, doa ini dapat disertai dengan membaca Al-Fatihah 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas juga 3 kali. Tradisi ini diyakini memiliki kekuatan penyembuhan yang besar dan merupakan cara untuk meredakan penyakit ain atau sihir. Dengan keyakinan dan ketekunan dalam melakukan ritual ini, diyakini seseorang dapat meraih kesembuhan dari berbagai penyakit, baik itu secara medis maupun spiritual. Ketujuh, salah satu tradisi yang diyakini dapat membantu mendapatkan keturunan adalah dengan hujan-hujanan bersama pasangan. Biarkan tubuh Anda berdua basah oleh air hujan yang langsung turun dari langit. Setelah basah, gunakan tangan masing-masing untuk menampung air hujan dan diminum. Sebelum meminum air hujan tersebut, lakukanlah doa atau niatkan dengan kuat bahwa melalui air hujan yang diminum ini dan dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa, Anda akan bisa mendapatkan keturunan. Dipercaya bahwa air hujan mampu menyuburkan manusia yang pada dasarnya terbuat dari tanah, serta menghidupkan sel-sel di dalam tubuh yang mungkin telah mati dan menghambat proses kehamilan. Jika kondisi tubuh Anda dan pasangan dalam keadaan fit, ritual ini dapat dilakukan setiap kali hujan turun. Setelah melakukan ritual ini, disarankan untuk melakukan hubungan wik-wik suami istri seperti biasa pada malam harinya. Meskipun tradisi ini dianggap memiliki kekuatan spiritual, penting untuk diingat bahwa proses mendapatkan keturunan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kesehatan fisik dan psikologis. Kedelapan, kehadiran hujan tidak hanya sekadar fenomena alam, tetapi juga menjadi penyeimbang kehidupan sesuai dengan ketentuan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan porsi dan seimbang, termasuk dalam pemberian hujan kepada bumi dan seisinya. Sebagaimana yang tertulis dalam laman MUI, Allah menurunkan hujan sesuai kadar perhitungannya, maka kita bisa mengambil hikmah bahwa dunia dan seisinya diciptakan dengan seimbang. Tidak ada kelebihan atau kekurangan yang diberikan Allah. Dalam surat Az-Zuhruf ayat 11, Allah berfirman, "Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur." Ayat ini menegaskan bahwa hujan adalah salah satu anugerah Allah yang menghidupkan kembali tanah yang mati, memberikan kesuburan kepada bumi, dan menjaga keseimbangan alam. Dengan memahami konsep ini, manusia diingatkan akan pentingnya menjaga keseimbangan alam, dan bersyukur atas nikmat hujan yang Allah berikan. Hujan bukan hanya memberikan kehidupan kepada tumbuhan dan hewan, tetapi juga merupakan simbol dari proses kebangkitan manusia dari kematian, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat tersebut. Oleh karena itu,
Perlu bagi manusia untuk bersyukur atas setiap tetes hujan yang turun, serta menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Kesembilan, hujan merupakan anugerah dan berkah dari Allah yang dibawa langsung oleh malaikat Mikail. Bagaimana tidak, para petani sangat bergantung pada pasokan air hujan untuk menyuburkan tanaman dan perkebunannya. Tanpa hujan, petani akan kesulitan untuk mendapatkan panen yang cukup. Ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah, seperti kelaparan, penyebaran penyakit, penurunan pendapatan, dan lain sebagainya. Konsep ini tercermin dalam firman Allah dalam Al-Quran, seperti yang tercantum dalam surat Qaf ayat 9, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ayat ini menegaskan bahwa hujan adalah sarana yang diberikan Allah untuk menyuburkan tanaman dan memastikan kelangsungan hidup makhluk di bumi. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran bahwa hujan adalah rahmat yang diperlukan bagi seluruh makhluk, seperti yang terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 28. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya, dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji. Ayat ini menunjukkan bahwa hujan adalah bukti kasih sayang Allah yang terus-menerus diberikan kepada hamba-Nya, serta sebagai pelindung dan pemberi keberkahan bagi seluruh ciptaannya. Dengan demikian, manusia diajak untuk senantiasa bersyukur atas nikmat hujan yang Allah anugerahkan, serta menjaga dan memanfaatkannya dengan bijaksana demi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan bersama. Kesepuluh, hujan juga merupakan pengingat dan peringatan bagi manusia. Meskipun membawa berkah dan manfaat, hujan juga dapat menjadi tanda dari kekuatan alam yang perlu diwaspadai. Salah satu bahaya yang muncul akibat intensitas hujan yang berlebihan adalah timbulnya bencana banjir. Menurut tulisan MUI, jika terjadi banjir atau bencana alam saat hujan turun, hal itu dapat dipastikan sebagai hasil dari kerusakan yang dilakukan manusia sendiri. Ini menunjukkan bahwa manusia perlu menjaga lingkungan dan memperhatikan dampak dari aktivitasnya terhadap alam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah menunjukkan reaksi yang berbeda ketika melihat mendung atau angin. Ketika Aisyah bertanya mengapa beliau terlihat tidak senang ketika melihat mendung, Rasulullah menjawab bahwa beliau tidak merasa aman, karena mendung bisa menjadi tanda azab. Beliau mengingatkan bahwa suatu kaum sebelumnya, yaitu kaum Ad, mendapat azab dengan datangnya angin setelah mendung. Kaum Ad mengira bahwa mendung tersebut akan membawa hujan, namun ternyata itu adalah azab yang menimpa mereka. Dari hadis ini, kita dapat belajar untuk tidak lengah dan selalu waspada terhadap tanda-tanda alam, termasuk hujan dan cuaca ekstrim lainnya. Ini mengingatkan kita akan pentingnya takwa kepada Allah dan menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari ibadah kepadanya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.